Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Wabarakatuh. pada hari ini kita bisa bertemu walaupun lewat Zoom ya dengan Pak Abdurrahman, Direktur Tindakan Karantina Tumbuhan ya. Jadi Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menimba ilmu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat bagi semuanya ya. Saya persilakan Pak, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Waalaikumsalam gimana? wabarakatuh. Bagus? Bagus, Pak. Bagus. Ya. Oke, jadi kita pertemuan yang keberapa ini? Yang keenam ya? Kelima atau keenam ya? Iya, Saya keenam udah kalau lupa. nggak salah. Yang keenam. Jadi yang kami hormati dosen pengampu Pak Asmiandi, kemudian adik-adik semua ya, adik-adik semua. Jadi pelajaran yang tentang karantina yang lalu jangan di jangan di apa namanya dilupakan ya, diingat-ingat ya, adik-adik semua ya. Ya, diingat, jangan sampai nanti sudah kita berikan tapi tidak diulang-ulang ya. Karena kalau cuma dipelajari apa satu kali materi begini, kemudian adik-adik tidak mengulang membacanya lagi pasti lupa ya. Kecuali kalau ada adik di sini yang punya ilmu, satu kali baca ingat semua. Satu kali baca, oh ingat semua, nggak pernah lupa. Kalau seperti saya ini, mungkin Pak Hasmiandi juga harus sering kita baca, karena kalau tidak, pasti kita lupa. Pasti kita lupa. Nah, hari ini saya coba buat materi kebijakan karantina tumbuhan. Coba saya share ya. Udah kelihatan? Udah kelihatan. Sudah, Pak. Ya, ini jadi kalau yang lalu itu spesifik ya, ada impor, ada ekspor, kemudian ada itu kita pelajari secara terpisah. Nah, ini kita merangkum ya kebijakan karantina tumbuhan ke depan itu seperti apa sih karantina tumbuhan yang kita inginkan. Nanti mungkin pada saat adik-adik masuk di karantina itu akan jauh jauh berbeda dengan zaman saya. Saya masuk karantina tahun 99, kita ikuti perkembangannya kan sekarang sudah berbeda ya, sudah berbeda. Jadi pastilah karantina ini akan mengikuti perkembangan zaman karena kita ingin karantina ini sejajar dengan karantina di negara-negara lain. Kalau negara lain memperbaiki aturannya, peralatannya, Indonesia juga harus begitu supaya kita ada kesetaraan ya antara karantina Indonesia dengan karantina di negara-negara lain, baik negara yang maju seperti Eropa, China, Jepang, kemudian Korea. Nah, kita harus ikuti. Nah, kenapa kita harus eh, eh, ada kebijakan yang harus kita perbaiki? Karena tentu tujuannya kita adalah melindungi sumber daya alam kita ya, alam hayati dari OPTK. Jadi dari organisme pengganggu tumbuhan karantina. Kalau saya bilang OPTK, adik-adik udah paham ya? Apa itu OPTK? Jangan lagi karena yang lalu sudah ada, pernah dengarkan OPTK itu apa sih? Kalau belajar di kampus itu mungkin banyak ke OPT ya, tapi kalau karantina itu OPTK, jadi organisme pengganggu tumbuhan karantina yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kita jaga, jangan sampai menyebar, jangan sampai masuk ke Indonesia. Nah, dan sampai juga menyebar dari satu pulau ke pulau lain. Itu namanya OPTK, organisme pengganggu tumbuhan karantina yang terdiri dari serangga, gulma, cendawan, virus, bakteri, semua yang kita pelajari ya. Bahkan gulma masuk OPTK di situ. Kemudian
menjaga ketahanan pangan. Jadi sama tujuannya juga karantina itu menjaga ketahanan pangan. Karena kalau penyakit banyak masuk, menyerang kedelai kita, menyerang padi kita, menyerang jagung kita, tentu negara kita tidak akan tercapai namanya ketahanan pangan. Jadi sekarang lagi berkembang Pak Andi itu eh, penyakit-penyakit karantina itu sudah masuk ke bioterorisme. Jadi penyakit-penyakit yang bisa disebarkan untuk merusak pertanian kita. Nah, jadi sudah ada motifnya untuk merusak. Itu namanya bioterorisme. Maksudnya ada bakteri dari luar negeri, ada cendawan, ada atau virus yang sengaja disebarkan oleh eh, apa namanya oleh orang-orang tertentu untuk merusak pertanian kita supaya Indonesia bisa impor, misalnya impor beras, bisa impor berbagai komoditi pertanian, padahal di dalam negeri bisa kita produksi. Mestinya kita malah memproteksi bagaimana supaya impor itu tidak banyak masuk ke Indonesia. Supaya apa? Negara kita bisa berkembang, pertanian kita bisa berkembang, apa tanaman-tanaman yang bisa tumbuh di Indonesia berkembang sehingga tidak banyak kita impor. Tentu memang ada juga tanaman-tanaman yang tidak bisa tumbuh di Indonesia. Nah, seperti bawang putih bisa tumbuh tapi sedikit. Hanya beberapa tempat saja yang bisa tumbuh bawang putih, sehingga kita impor besar-besaran dari Cina. Kemudian karantina juga menjadi fasilitas perdagangan dan daya saing ekspor. Mungkin yang lalu sudah kita pelajari ya, ada phytosanitary certificate, itu kan dalam rangka perdagangan dunia ya, perdagangan antar negara. Sekarang orang ekspor atau impor itu butuh sertifikat karantina yang menjamin bahwa komoditi itu bebas dari hama penyakit. Itu menjadi apa namanya menjadi penjamin bahwa komoditi itu sudah dijamin loh karantina bebas dari hama penyakit dan keamanan pangannya. Nah, landasan hukum kita pasti yang lalu sudah ya, Undang-Undang 21. Ini ada adik-adik, coba Undang-Undang 21 tentang apa? Masih ingat? Mbak Sabina? Sabina? Mbak Sabina, bisa? Undang-Undang 21 tentang apa? Bisa? Kalau bisa jawab, kita kasih bonus ini, Pandi. Ya, umroh naik gratis ya. Belum Mana apa? Mbak Sabina? Sabina. Sabina Sabina ada. di Demaja. Undang-Undang 21 tentang apa, Mbak? Mbak Sabina? Ada yang tahu enggak? Hah? Aduh, tidak Tentang dibaca ini. tindakan karantina, Pak. Hah? Tentang Undang-Undang 21 2019 tentang Tentang dibuka karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, Pak. setelah buka Google ya. Iya, jadi ingat itu karantina itu punya Undang-Undang 21, karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Kalau PP 29 2003 tentang apa? Mbak Tari, coba Mbak Tari, tentang apa? Dibuka dulu ya. Iya, Cari dulu. jadi itu tentang karantina hewan juga. Jadi karantina hewan, ikan dan tumbuhan juga sama. Jadi PP kita dengan undang-undang sama, undang apa namanya? Jadikan satu semua. Jadi kalau dulu dipisah, ada PP peraturan pemerintah tentang karantina hewan, ada PP karantina ikan, ada PP karantina tumbuhan. Kalau sekarang jadi satu. Makanya jadi tebal. Tebal itu karena PP-nya satu. Nah, ISPM ini standar-standar internasional ya. Sudah kami sampaikan yang lalu, standar internasional yang diacu oleh karantina tumbuhan yang dikeluarkan oleh IPPC. IPPC apa kepanjangan IPPC? International Plant Protection Convention. Jadi
Ini Organisasi Perlindungan Tanaman Sedunia. Jadi ini yang menjadi induk organisasi dari Badan Karantina seluruh dunia. Kemudian regulasi internal Libarantin. Ini regulasi internal ini kita banyak. Ada peraturan kepala badan, itu banyak. Mulai dari nomor 1, sekarang sudah nomor yang ke-16. Ada peraturan Badan Karantina Indonesia nomor 1 sampai sekarang sudah perba ke-16, 16 atau 17 ya. Jadi itu kalau perba ini semakin kecil, undang-undang semakin luas, kemudian peraturan pemerintah lebih rinci, kemudian untuk peraturan kepala badan itu lebih rinci lagi. Jadi mungkin mengatur hanya ekspor saja, mengatur impor saja, mengatur. Jadi lebih spesifik ya. Nah, tujuan kebijakannya sama di undang-undang kayak untuk mencegah masuk dan tersebarnya OPTK, kemudian melindungi lingkungan. Kenapa lingkungan? Karena kita juga ada serangga-serangga yang bisa merusak lingkungan, atau ada yang bisa mencemari lingkungan seperti yang kemarin kita pelajari ya. Ada tanaman yang berfungsi sebagai IAS. Masih ingat ya? IAS ya. Hmm, IAS yang bisa merusak pertanaman lain, membunuh spesies-spesies tanaman lain karena dia lebih dominan. Kemudian menjamin keamanan pangan. Ini jadi karantina juga menjamin kebijakannya untuk menjamin keamanan pangan. Semua importasi pangan yang masuk ke Indonesia sudah melalui pemeriksaan laboratorium yang aman dikonsumsi oleh manusia. Nah, kemarin ada Pak Andi, ada kita ekspor udang ke Amerika, pastikan sudah baca beritanya, kita ditolak gara-gara kena radioaktif ya, zat radioaktif itu cesium 137, itu kan lagi rame, lagi rame ratusan kontainer itu ditolak kita dari Amerika gara-gara ada cesium 137. Sama halnya di pangan, kita ada ekspor cengkeh ke ditolak oleh Amerika yang dari Surabaya, dan ke tanggal 31 kemarin sudah tiba di Surabaya, kemudian diperiksa oleh Bapeten, Badan Pengawasan Tenaga Nuklir ya, tenaga nuklir, memang ada kandungan radioaktifnya sehingga harus dimusnahkan. Ini termasuk keamanan pangan. Kemudian kemarin ada merebak beritanya cyanida. Cyanida pada anggur. Kalau adik-adik sering baca, buka-buka berita ya. Saya harapkan juga teman-teman adik-adik mahasiswa sering buka-buka berita-berita yang lagi viral ya, bukan hanya buka berita-berita yang sifatnya apa namanya TikTok yang misalnya artis-artis, tapi baca berita-berita yang sifatnya berkaitan dengan pertanian, sama dengan karantina ya, membuat ternyata ada berita yang tentang anggur yang kena cyanida di Sukoharjo. Sukoharjo itu MBG ya, untuk makan bergizi gratis, tapi setelah karantina mengambil sampel seluruh Indonesia itu negatif, Pandi. Negatif. Jadi setelah kita uji, karena kan kalau ini kan bisa meresahkan masyarakat ini. Nanti adik-adik mahasiswa tidak beli lagi apel hijau ya. Apa anggur hijau. Padahal itu kan banyak dijual pasaran kan. Nah, itu negatif. Negatif dari cyanida. Cyanida kan bahaya kan? Bahaya meskipun cyanida ini ada di kandungan ubi kayu ya. Kalau kita makan ubi kayu, kadang ada pahit-pahitnya, itu cyanida. Tapi kalau direbus di ini hilang cyanidanya. Terkecuali kalau kita makan tidak direbus ya pasti kena cyanidanya. Banyak yang menjadi concern kita di keamanan pangan, termasuk cemaran pestisida, cemaran insektisida, herbisida,
Pokoknya semua yang pestisida itu menjadi concern kita dan ada standarnya, standar keamanan pangannya. Kalau di luar negeri sangat-sangat ketat terhadap keamanan pangan ini. Kopi kita ditolak oleh Jepang karena keamanan pangan, karena ada kandungan 24D-nya. Kemudian banyak lagi, ada porang kita ditolak di Cina gara-gara memakai pewarna, penghilang warna, apa namanya, untuk pemutih. Nah, untuk pemutih. Jadi eh, kesadaran kita, kadang-kadang masyarakat kita tidak memperhatikan keamanan pangan. Ini juga banyak praktek-praktek di dalam negeri ya, menjual apa namanya, melon, apa semangka ya, semangka dikasih pewarna biar kalau kita buka jadi merah, bagus merahnya, tapi itu pakai pewarna. Sama halnya dengan kalau ada adik mau minum apa ya, minum es atau apa yang warnanya cerah sekali, itu adik-adik harus harus hati-hati karena bisa saja dicampur dengan pewarna tekstil. Ya, memang ada pewarna makanan ya, ada pewarna makanan, tapi kalau pewarna makanan kan tidak pasti tidak cerah. Jadi teman-teman dari BP POM sudah menyampaikan kalau itu ada makanan yang warnanya misalnya hijaunya hijau sekali atau merah-merah sekali, hati-hati. Itu bisa saja itu ada pewarna tekstilnya. Jadi pewarna tekstilnya. Jadi hati-hati kalau membeli minuman ya, membeli minuman. Itu termasuk juga keamanan pangan kita. Kemudian fasilitasi perdagangan pasti tadi sudah saya sampaikan bahwa karantina sudah memfasilitasi perdagangan komoditi-komoditi pertanian kita. Kemudian memperkuat biosecurity nasional. Jadi konsepnya sekarang sudah konsep biosecurity secara nasional. Jadi tidak parsial lagi. Makanya sekarang karantina juga digandeng oleh Kementerian Pertahanan ya. Kementerian Pertahanan untuk bagaimana supaya bioterorisme itu tidak terjadi, bioterorisme itu. Kemudian banyak hal yang dilakukan termasuk kita mengkampanyekan kepada seluruh masyarakat untuk apa namanya, melaporkan bila mana ada penyakit, atau ada serangga yang bisa merugikan pertanian kita sehingga bisa lebih cepat untuk dilakukan pengendalian. Nah, di dalam ruang lingkupnya ada pengawasan media pembawa, kita ada pengawasan ya untuk yang untuk keamanan pangannya, kemudian ada tindakan karantina. Tindakan karantina itu kalau kita katakan itu ada 8P ya. P P itu pemeriksaan, pengasingan, pengamatan. Jadi 8 ya, jangan ditambah jadi 9 atau 7 dikurangi 7, enggak bisa. Dan ini nggak bisa dibolak-balik. Ada 8P namanya ya. Kemudian sertifikat phytosanitary sertifikat, biosecurity, laboratorium dan survei. Jadi laboratorium kita di karantina termasuk di Sumatera Barat. Mungkin kalau ada adik mau praktek nanti atau mau penelitian itu bisa melakukan, misalnya kalau di laboratorium kampusnya tidak tersedia, bisa kerjasama Pak Andi dengan lab-lab kita yang ada di Sumatera Barat. Saya kira di sana juga sudah bagus, dan saya kira adik-adik nanti pada saat ada magang atau apapun namanya bisa magang di sana di laboratorium kita yang ada di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Termasuk ini ada surveillance kita atau pemantauan ya pada saat eh, seminar pemantauan, bagus juga diikutkan mahasiswa. Mungkin itu Pak, nanti akan saya sampaikan ke teman-teman. Bisa diundang mungkin nanti, Pak. Ya, Kalau ada bisa kegiatan. diundang sehingga ada pengetahuan adik-adik mahasiswa terhadap eh, apa sih yang menjadi target karantina yang harus kita cegah. Oh, seperti ini, seperti ini. Jadi lebih lebih awal mengetahui sebelum lulus.
Syukur-syukur nanti pada saat lulus bisa bergabung di Badan Karantina Indonesia. Kemudian ada manajemen risiko perdagangan. Jadi kita di dalam eh, karantina ini sudah ada Direktorat Manajemen Risiko ya, yang selalu menganalisis eh, pergerakan pergerakan komoditi pertanian, baik itu impor, ekspor maupun antar area. Jadi sudah dilakukan analisis manajemen risikonya, dibagi menjadi tiga bagian. Ada karantina hewan, ada resiko sedang, resiko tinggi, dan resiko rendah. Jadi sudah dibagi. Resiko rendahnya harus pemeriksaannya harus maksimum 1 hari selesai. Kalau resiko sedang itu 3 hari, kemudian resiko tinggi 21 hari. Itu ada target-target yang harus kita selesaikan. Nah, kebijakan strategisnya, jadi karantina itu sudah memakai risk-based inspection. Jadi eh, pemeriksaan kita berdasarkan risikonya. Tadi sudah saya bagi 3 ya. Karena kalau di hama penyakit kan pasti sudah paham kalau misalnya bakteri hanya menyerang pada buah, tidak menyerang pada akar. Tetapi begitu orang membawa tanaman tapi tidak ada buahnya, itu menjadi menjadi perhatian kita. Jadi kalau di kampus kita belajar tentang diagnosis ya. Kalau di penyakit ya, diagnosis penyakit pasti nanti kita tahu, oh kalau ini penyakit ini hanya menyerang buah atau menyerang akar, misalnya nematoda hanya menyerang akar, tentu tidak perlu kita periksa yang lain-lain. Kalau misalnya kalau targetnya akar, kemudian dia bawa buah atau ke daun, berarti nggak ada di situ, nggak ada di situ. Jadi ada kehususan ya, makanya ada mahasiswa kan belajar belajar penyakit, belajar virus, bakteri, tentu ada hostnya. Jadi ada inangnya ya, inangnya pasti udah kita tahu. Kemudian modernisasi tindakan. Jadi tindakan karantina juga ini sudah kita misalnya tindakan perlakuan. Tindakan perlakuan sekarang sudah ada fumigasi, ada penggunaan iradiasi, Pak Andi. Jadi sekarang sudah kita menggunakan iradiasi untuk perlakuan karantina untuk membunuh serangga-serangga ya, membunuh serangga atau apa yang itu. Kemudian kita gunakan uh, vapor heat treatment. Jadi pakai uap panas untuk pengendalian serangga. Pasti lalat buah juga kan ini, lalat buah. Itu Kemudian gimana menggunakan dilakukan, Pak Rahman? ya Dilakukannya di mana kalau iradiasi? iradiasi di sini ada di Wanjek di Jakarta ada Wanjek. Jadi ada fasilitas iradiasi yang ada di sini. Itu baru satu pun, baru satu di Indonesia. Sudah ada 2. Ada di BRIN juga satu. Tapi yang sudah komersil di Wanjek yang ada di sini di Di Bekasi. Ada di Bekasi. Dan mudah-mudahan juga mahasiswa kalau misalnya mengambil penelitian itu bisa sebenarnya. Bisa mengambil penelitian-penelitian yang terkini ya. Misalnya efektivitas iradiasi pada buah ini tinggal kita lakukan ulangan berapa sih dosis yang cocok untuk pengendalian lalat buah ini itu. Jadi sudah ada Pak Andi. Kemudian ada juga menggunakan HWT ya, hot water treatment. Jadi menggunakan air panas ya. Air panas tentu panasnya tidak terlalu artinya diuji. Sama banyak juga yang menguji ya untuk pengendalian nematoda menggunakan suhu air panas menggunakan suhu berapa derajat. Misalnya 45 derajat selama berapa menit kan gitu. Jadi kegiatan-kegiatan ini bagus untuk kita lakukan di mahasiswa, tinggal menggunakan water bath ya, menggunakan water bath dengan suhu tertentu, kemudian ada infeksi misalnya nematoda, kita masukkan, kemudian kita periksa apakah nematodanya mati atau tidak. Jadi
hal-hal seperti itu karena memang ke depan penggunaan kimia-kimia ini sudah mulai ditinggalkan, Pandi. Jadi kayak menggunakan metil bromid itu kan bisa merusak ozon ya, menggunakan pospin atau jadi sekarang banyak kita gunakan mengarah menggunakan tindakan-tindakan perlakuan yang ramah lingkungan. Jadi ramah lingkungan kalau kita karantina juga harus green quarantine. Jadi harus karantina hijau ya. Kita tidak lagi mengarah ke penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Kemudian reformasi fasilitas ekspor. Jadi memang harus kita merubah kebijakannya strategis yang kita lakukan tuh fasilitas-fasilitas ekspor kita harus lebih bagus. Jadi meskipun sekarang ada namanya instalasi karantina tumbuhan atau tempat lain, itu lebih harus kita apa namanya kebijakannya tuh lebih kita memperbaiki. Sama di negara-negara yang sudah maju sudah menggunakan teknologi, misalnya untuk melakukan pemilahan grading ya. Untuk grading, misalnya kalau kita mau ekspor buah salak misalnya kan ada besar, ada kecil. Itu kita supaya rata jumlahnya itu ada di apa namanya dia tinggal berjalan kemudian otomatis dia akan masuk pada satu tempat dengan besaran yang sama sehingga tidak perlu lagi kita lakukan manual termasuk apa namanya gejala penyakit Pak Andi. Jadi bisa kita menggunakan sensor misalnya ada bercak pada buah atau ada ini begitu lewat dia langsung kena sensor dan terlempar langsung masuk ke apa namanya uh, buah yang disortir tapi memang ya kendalanya nanti pasti tenaga kerja akan berkurang ya. Kalau sekarang kan kita meriksa salak itu satu-satu Pan itu salak satu-satu dipegang kemudian di apa apakah ini ada ulat di dalam atau tidak, itu memang manual sekali. Tapi kalau di Teknologi luar berarti negeri, Pak ya. Teknologi iya, jadi sensor dipakai. pakai sensor dia, teknologi sensor. Ini, jadi sama saja yang ada sekarang di teknologi benih yang ada di Surabaya untuk benih jagung ya, sama. Jadi semuanya pakai sensor. Misalnya eh, ada yang warna putih, ada yang warna merah, langsung dia terpisah. uh, langsung terpisah. Kalau ada bercak, ada gejala, dia langsung terbuang. Jadi memang apa namanya efisien sekali. Makanya harganya juga bisa bersaing. Kalau kita sekarang ekspor manggis, itu kan harus disemprot satu-satu itu, disemprot supaya tidak ada serangganya ikut ke sana ya. Serangganya disemprot satu-satu, dipegang satu-satu. Nah, bagaimana ke depan? Itu tidak perlu dipegang, tapi hanya lewat, tapi serangganya hilang semua kan gitu. Sehingga Teknologinya apa? sudah di mana saja Pak diterapkan ini? Di Kalau kampus. yang seperti itu di Belanda sudah ada. Di Belanda waktu kami berangkat kemarin itu ada di Belanda dan kalau untuk sensor apa namanya benih itu di Surabaya sudah dipakai. Di Purwakarta sudah ada dipakai. Jadi memang sudah teknologi tinggi ya dan memang menggunakan hanya sedikit tenaga kerja untuk pengemasannya. Jadi benihnya masuk setelah dia panen masuk kemudian compare kemudian disemprot pakai angin dia terbang terbang dengan warna ini langsung terpisah. Jadi itu memang pakai teknologi sensor untuk melakukan pemisahan. Kemudian selanjutnya penguatan laboratorium tentu karantina memang seluruh Indonesia kita laboratorium dilengkapi dengan baik pengujian-pengujian yang tentu mutakhir. Jadi rata-rata di laboratorium kita Pandi sudah ada PCR-nya untuk penyakit ya, identifikasi penyakit. Kemudian untuk serangga rata-rata laboratorium kita mikroskop kita sudah terhubung dengan PC. Jadi nah ke depan ini kita ingin ke ada pe, identifikasi jarak jauh Pandi. Jadi Hmm. bisa saja orang di Makassar tinggal tinggal masukin di preparat
misalnya preparat apa atau spesimen serangga, tinggal masukin ke sana, kemudian terhubung dengan jaringan internet. Saya bisa lihat di sini, atau ahlinya siapapun ahlinya bisa lihat. Oh, ternyata serangga ini apa lalat buah ini kan, kalau lalat buah kan spesifik di sayap ya. Ya. Kalau kita melihat ya identifikasinya, oh ini apa namanya Bacterocera occipitalis. Nah, ini Bacterocera dorsalis. Nah, jadi sudah bisa dilihat. Jadi supaya nanti kalau kita melakukan, karena begini penting juga bagi kita melakukan namanya uji banding. Nah, uji banding supaya yakin kita hasilnya bisa cepat. Nah, kalau kita kirim manual kan pasti lama ya. Pasti lama, dari Makassar dikirim ke Jakarta dulu, kemudian Jakarta baru buka lagi sampelnya. Tapi kalau secara langsung seperti itu, kita bisa langsung lihat, bisa membuktikan, oh ternyata apa namanya serangga itu ini benar yang ini. Yang ini. Jadi, nah, lebih canggih lagi nanti ke depan itu tinggal kita bandingkan antara dua dua foto yang kita mau, yang aslinya artinya misalnya Ceratitis capitata misalnya sudah ada gambarnya. Kemudian kita bandingkan dengan yang kita ketemu. Yang kita ketemu, kita sandingkan dengan teknologi AI, dia bisa menyatakan bahwa oh bukan, tidak se apa ya, tidak segaris apa kayak tidak. Ya, dilihat similarity-nya, kesamaannya. Ya, betul. Tidak sama. Nah, oh, ada perbedaan ini. Tinggal kita lewatkan thread gini, dia copy antara asli dengan tidak, dia langsung muncul. Oh, bukan. Itu lebih lebih ini. Dan ke depan pasti identifikasi itu akan berkembang, mungkin Pak Andi. Mungkin Pak Andi sudah ikuti perkembangan identifikasi hama misalnya. Kalau dulu kan kita lihat di mikroskop, dia cari penanya berapa, antenanya berapa, dihitung. Waduh, Manual. manual. Itu manual sekali. Tapi ke depan itu pasti lebih lebih ini lagi, artinya makin ke depan makin teknologi semakin semakin berkembang ya. Kemudian penegakan kepatuhan. Kepatuhan ini karena aturan kita di undang-undang ya, ada aturan kita, ada apa namanya? Ada sanksinya, ada sanksi hukumnya, makanya pengguna jasa itu harus patuh, harus patuh. Jadi kalau dia kirim, jangan hanya mengirim sudah diperiksa terus diganti, ditukar, atau ditambah, dikurangi, itu kan tidak patuh namanya. Makanya harus ada penegakan kepatuhan. Di karantina ada juga bagiannya untuk penegakan kepatuhan ya. Mm. Kemudian edukasi dan kolaborasi. Edukasi itu kita memberikan pendidikan kepada masyarakat, kepada eksportir, kepada semua ya, kepada semua tentang karantina. Nah, sekarang sudah mulai kalau ada naik pesawat Garuda, itu sudah ada videonya itu karantina di apa namanya di pesawat, sudah diputar itu. Saya kemarin waktu ke Makassar lihat, oh sudah diputar. Ada pentingnya karantina di Indonesia, bagaimana kita menjaga keamanan komoditi kita dan keamanan hayati kita. Kemudian kolaborasi. Kolaborasi itu artinya kerjasama antara semua instansi pemerintah, baik itu TNI, baik itu Bea Cukai, Badan POM, itu harus kita kerjasama. Karena tidak mungkin kita menyelesaikan masalah ini hanya masalah karantina ini dengan karantina saja. Nggak bisa. Harus kita kolaborasi termasuk ke adik-adik mahasiswa, termasuk seperti hari ini kan pasti adik-adik sudah mendengarkan karantina, pasti begitu bawa begitu ini sudah ingat, oh saya harus lapor karantina dulu. Sudah minimal itu, dan memberikan kepada teman-temannya, ayo kalau kita jalan membawa tanaman kah, membawa hewan, membawa apa, lapor karantina dulu. Itu supaya kita tidak ikut menyebarkan penyakit lewat tanaman atau komoditi yang kita bawa. Nah, tantangannya karantina ini perdagangan global yang tinggi. Jadi sekarang dengan
terbukanya jalur transportasi udara yang begitu cepat ya. Hari ini mungkin kita makan siang di Jakarta, makan malam kita di Singapura atau makan malam di Jepang. Nah, jadi sudah kemudian sarapan di mana lagi sehingga pergerakan itu karena teknologi sudah penerbangan sudah sangat cepat, makanya ini tantangan ya, tantangan bagi petugas karantina untuk bisa mengikuti perkembangan global. Makanya juga tadi dibutuhkan teknologi-teknologi eh, yang apa namanya yang mutakhir untuk bisa melakukan identifikasi secara cepat karena pengguna jasa atau ke masyarakat kita kan tidak mau eh, berlama-lama, nggak mau berlama-lama, dia maunya cepat. Kalau perlu datang ke situ selesai. Jadi padahal kita kan butuh butuh ya, makanya mungkin ke depan itu sekarang kan ada lagi namanya teknologi sensor, Pandi. Iya, iya. Sensor itu tinggal kita dekatkan situ langsung dia bunyi atau dia nyala. Dia nyala. Jadi memang ke depan ini mungkin ya teknologi-teknologi yang sifatnya sensor mungkin kita bisa ekstrak misalnya DNA penyakit apa ya memang spesifik ya. Kemudian itu kita tapi pasti nih ahli-ahli IT ya, ahli IT dan ahli apa ya bisa mentransfer DNA itu menjadi satu pesan. Pesan misalnya apakah itu begitu kita dekatkan sensornya bisa langsung mengetahui bahwa penyakit ini ada di buah ini. Nah, itu yang memang ke depan pasti akan berkembang seperti itu. Sama dengan X-ray ya, X-ray yang kalau kita lewat bandara kan dimasukin dalam X-ray dan pemindahan itu langsung muncul fotonya. Tapi itu kan X-ray ya. Kalau penyakit kan tidak mungkin kita bisa lihat lewat X-ray saja langsung kecuali nanti pada saat kita X-ray sama dengan kita kalau di apa namanya di ronsen ya. Di ronsen itu kan ada fotonya, foto toraks kita. Begitu lihat fotonya kan dokter itu dilihat, oh ini perokok, ini banyak bocor-bocornya di paru-parunya. Ini itu seperti jadi eh, mungkin ke depanlah pasti akan berkembang seperti itu. Kemudian perubahan iklim. Kenapa nih perubahan iklim? Kalau iklim berubah eh, pasti serangga pasti berubah. Apa namanya dulunya bukan hama menjadi hama. Karena dia perubahan iklim. Ya, teman-teman adik-adik pasti belajar ya. Di ekologi serangga yang mungkin Pandi ya. Iya, iya. Di ekologi serangga pasti kita pelajari itu bagaimana serangga setelah berubah. Kalau dia apa namanya dari daerah apa namanya dingin ke daerah panas. Itu kan mungkin di sana tidak jadi menjadi masalah di daerah subtropis atau daerah daerah apa kutub misalnya. Tapi begitu masuk ke Indonesia dia jadi berkembang. Itu yang harus kita ataukah ada perubahan iklim mungkin hujan tidak tidak ini lagi tidak tidak batasnya antara musim hujan dengan musim musim kemarau tidak ini lagi. Jadi ada istilah lain kan sekarang Pak Andi kan apa namanya iklim tropis basah apa iklim Ah, jadi ada eh, sudah musim kemarau mestinya tapi masih hujan ataukah musim hujan tapi masih panas masih jadi sudah tidak jelas antara musim hujan dengan musim kemarau. Kemudian SDM-nya, SDM-nya kita masih terbatas. Nanti tantangannya ya, SDM-nya kita masih baru sekitar 5.000. Makanya sekarang juga Pandi kita ada program Kementerian Tenaga Kerja menerima magang. Magang dan itu digaji oleh sesuai dengan digaji oleh Kementerian Tenaga Kerja itu sesuai pasti dengan per daerah atau gimana, Pak? kemarin itu ada saya kirim itu kan di grup tapi Ah, sepertinya dan itu lumayan itu. Jadi adik-adik yang sudah tamat kemudian magang selama 6 bulan di instansi mana saja ada di tapi sudah tutup Pak. Sudah tutup. Jadi
termasuk kami di kantor pusat dapat ada satu orang yang magang di sini. Kita seleksi ada berapa orang yang mendaftar. Kemudian memang karena jatah kita cuma satu ya, kita terima satu. Dan itu nanti digaji oleh Kementerian Tenaga Kerja. Gajinya itu sama dengan gaji apa namanya UMR. Kalau Jakarta 5,5 ya 5,5 Berarti satu cuma bulan. di pusat ya, di pusat ini. Ada di daerah kok salah, tidak salah itu kan terbuka terbuka di semua semua instansi ya yang bisa di misalnya ini juga program dari Kementerian Tenaga Kerja biar nanti setelah magang kan yang punya pengalaman ya punya pengalaman punya ini begitu daftar di misalnya di karantina dia sudah punya bekal. Tapi bukan magang kalau ada magang ya tapi tidak dibayar. Kalau ini magang dibayar, digaji, digaji. Nah, itu bagus kira program dari Kementerian Tenaga Kerja sehingga mempersiapkan tenaga-tenaga kita untuk bisa masuk di pasar kerja, pasar tenaga kerja. Kemudian lab kita juga masih terbatas ya. Jadi meskipun seluruh Indonesia itu sudah ada, tapi perlu kita melengkapi lebih lebih bagus lagi ya, lebih bagus lagi. Jadi eh, laboratorium ini kan alat-alatnya juga harus diupdate terus ya, diupdate terus penggunanya. PCR aja apa alat-alat PCR ini eh, dari hari ke hari kan pasti ada perkembangannya ya, ada tipe-tipenya yang lebih cepat lagi, yang lebih lebih real time lagi, lebih cepat identifikasinya. Kemudian tekanan persyaratan ekspor. Jadi ini tantangan karena setiap negara kan berbeda-beda nih persyaratannya, Pandi. Setiap negara. Jadi dan sama dengan cengkeh kita yang kita ekspor ke yang ke Amerika yang ditolak itu. Sebenarnya Amerika ini kan standarnya dia 1.200 Pak Andi. Eh, yang kandungan cesiumnya itu eh, C C apa 137 cesium 137-nya. Dia ketemu 600 tapi ditolak. 600 pada itu di atas di bawah ambangnya Amerika. Kalau udang itu 62-nya ketemu 62 tapi ditolak. Ini yang menjadi tantangan kita bagaimana produk-produk dalam negeri kita bisa bisa comply atau bisa memenuhi persyaratan ekspor di negara-negara tujuan. Kemudian satu lagi tantangannya perdagangan daring benih resiko tinggi. Nah ini banyak ini. Pasti ini ada yang menyesuaikan pasti banyak belanja-belanja online ya. Beli baju, beli apapun, sepatu, beli ini, termasuk beli benih benih, beli benih, beli benih padi, ke beli benih tanaman hias. Kalau Pak adik-adik bisa melihat ada beritanya itu Pak Andi. Di Iya. Purwakarta saya musnahkan benih benih apa namanya benih cabai. Pak Andi pernah lihat itu saya musnahin di Purwakarta ada di YouTube itu. Ada di YouTube, ada di berita-berita. Kalau ada bisa buka, bisa lihat. Ada itu. Itu dibeli secara online. Benihnya dari Cina. Benih Cina, kemudian masuk tanpa melalui persyaratan karantina. Ditanam di Purwakarta, kemudian dilaporkan oleh Dinas Pertanian Purwakarta, kemudian kita turun ngambil sampel. Diuji, ketemu bakteri yang menjadi target kita. Akhirnya kita cabut. Kita cabut itu apa namanya? Eh, eh, semuanya cabenya itu 4.200 batang kita cabut. Kemudian kita bakar supaya tidak menyebar ke tempat lain. Nah, ini memang tantangan ini, tantangan karena banyak sekarang perdagangan-perdagangan online orang bisa beli benih lewat handphonenya, lewat Shopee, lewat ya banyak bisa membeli benih-benih dari luar negeri sehingga bisa lewat. Nah, kalau benih masuk ini tanpa dilakukan pemeriksaan bisa saja nanti ada penyakit atau ada hama yang masuk
tanpa kita ketahui. Nanti merebak, misalnya timbul ada hama baru masuk, ada serangga baru masuk, penyakit baru masuk, baru geger, baru geger. Padahal itu dibelinya secara online. Nah, arah pengembangan ke depan kita ada namanya One Health ya. Jadi satu satu sehat ya, satu sehat. Jadi kita kita kalau istilahnya One Biosecurity ya. Jadi satu udah terpadu tidak bisa lagi kita mengatakan hanya karantina saja, tapi sudah terpadu antara karantina, bea cukai, kemudian seluruh instansi yang ada di pelabuhan itu sudah apa namanya sudah termasuk karantina kesehatan ya, karena ada hubungannya nanti dengan penyakit-penyakit hewan yang bisa menular ke manusia, ataukah tumbuhan-tumbuhan yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia seperti aflatoksin, itu kan bisa menyebabkan itu. Kemudian yang kedua, smart digital quarantine. Jadi menggunakan digital ya. Digital kalau sertifikat kita sekarang sudah tidak lagi dicetak. Eh, jadi sudah smart digital, sudah tidak dicetak tapi sudah elektronik. Tidak perlu lagi tanda tangan basah pakai tanda tangan pulpen, tapi sudah barcode. Ini yang banyak sekarang dilakukan oleh instansi pemerintah. Mudah-mudahan di kampus juga sudah seperti itu Pak Andi ya, dengan Sri Kandi ya. Kalau pensuratan kan sudah pakai Sri Kandi, tidak perlu lagi kita tanda tangan. Kita tinggal di di HP, kita bisa apa namanya? Kita bisa apa tanda tangan secara elektronik. Jadi nanti tidak pulpen lagi, nanti tidak laku lagi nanti Pak. Kertas juga. Pulpen tidak, Kertas. kertas. Jadi kenapa kalau kertas tidak dipakai, efeknya apa? Hutan kita tidak ditebang karena kertas itu kan dari kayu ya. Kertas itu kan dari kayu. Jadi kayu itu dari hutan. Jadi kalau kita menebang kayu untuk hutan dari hutan, kalau hutannya habis tentu oksigen akan berkurang. Tentu menyebabkan pemanasan global. Jadi itu nanti akan ke sana semua. Kemudian ada green quarantine policy. Jadi karantina sudah green. Green quarantine itu tadi yang saya sebutkan tadi, penggunaan bahan-bahan kimia yang tidak merusak lingkungan seperti di metil bromid. Kita ganti dengan menggunakan panas, menggunakan uap panas, menggunakan air panas. Nah, itu sudah tidak merusak lingkungan. Jadi green quarantine policy. Kemudian klaster komoditas ekspor. Ini juga ke depan ini memang harus kita bekerja sama dengan Pemda ya. Kita buatkan, kalau dulu ada Gubernur Ahmad Amiruddin kan ada dulu. Kalau kita dengar itu kan pewilayahan komoditas. Nah, ini tidak jalan ini di pemerintah daerah. Mestinya petani kita bisa kita bagi-bagi ya. Jadi supaya mereka petani kita tidak apa namanya? Tidak lata ya, tidak lata. Misalnya cengkeh mahal, tanam cengkeh. Begitu harga cengkeh turun, tebang cengkeh, diganti dengan coklat. Begitu coklat harganya turun, tebang coklat, tanam lagi yang lain. Jadi sehingga kita jadi apa ya namanya? Kakao ya, coklat bukan coklat, kakao ya. Sama di Sulsel kan banyak yang tebang kakaonya diganti dengan jagung. Begitu harga kakao bagus, tanam lagi kakao. Padahal berapa tahun ya baru bisa tumbuh. Jadi memang harus diklaster, misalnya kabupaten ini mungkin di Sumatera Barat juga mudah-mudahan misalnya sudah dibagi ya. Oh ini kabupaten ini dia khusus komoditas ini. Jangan misalnya nanti ikut-ikutan begitu panili mahal, tanam panili. Jadi kita tidak punya klaster komoditas ekspor ya, menyebabkan kalau kita mau ekspor hanya sedikit-sedikit ini Pandi. Padahal ekspor ini kita kebutuhannya kan harus, di samping dia kualitasnya bagus, harus dia continue.
Tidak bisa misalnya kita hanya ekspor satu kali, nggak bisa. Karena ekspor penerima kita di luar negeri dia maunya kontinu, misalnya mau 10 ton per minggu atau 10 ton per bulan. Dia harus rutin. Karena apa? Dia harus memperkirakan kebutuhan mereka kan, apa namanya? Kebutuhan pasokan mereka untuk di industri mereka. Dia harus punya kepastian. Nah, memang ini yang menjadi apa namanya klaster-klaster komoditas kita ini yang memang eh, ada sih tanaman-tanaman tapi spot-spot ya. Tidak misalnya kalau seperti di negara lain ya. Kalau seperti Amerika Pak Andi, satu orang itu bisa sampai 500 hektar, 1000 hektar. Itu hanya satu misalnya gandum, gandum semua. Kalau Bombay, Bombay semua. Kalau seperti Belanda ya. Belanda itu Pak Andi yang andalannya itu hanya Bombay. Ah, Bombay. makin Tidak luas perlu dia. banyak-banyak. Iya, hanya satu itu Bombay, tapi Bombaynya itu diekspor ke semua negara. Itu. Nah, kalau kita mau macam-macam, tapi tidak ada yang ini ya istilahnya, Gak ada eh, unggulan. tidak ada yang menonjol ya istilahnya kan, kecuali sekarang padi ya, kita tanam padi untuk kebutuhan kita. Tapi kalau untuk komoditas lain, misalnya vanili atau apa ya kalau Sumatera Barat yang banyak Sumatera Barat ada jarang kita temukan itu hamparan ratusan hektar bahkan ribuan hektar yang memang ditanam secara apa namanya kecuali di Lampung ya kalau Pak Andi berkunjung ke Lampung yang ada nanas ya Iya, nanas. nanas pisang di GGP nanas kemudian pisang itu sudah ekspor dia tuh hampir beberapa negara itu diekspor Itu dan memang perkebunan, itu hanya perkebunan besar ya. iya perusahaan-perusahaan besar ya tapi kalau masyarakat kan aduh kecuali ini ya kayak tapi perusahaan juga ya kelapa sawit itu kan perusahaan besar ya itu sudah hamparan beribuan puluhan ribu hektar kan. Tapi yang lain-lain agak susah jadi kita memang ya beda lah dengan negara-negara seperti luar yang musimnya ada 4 musim ya kemudian tanahnya dia flat tidak ada kalau kita kan naik turun ya kita mau olah pakai mekanisasi dia berkonturnya naik turun bergunung-gunung jadi agak susah kita manuvernya. Kemudian harmonisasi standar internasional. Jadi kita juga selalu standar-standar internasional itu diharmonisasikan supaya setara antara yang ada di Indonesia dengan negara-negara lain. Jadi sama, kita harus ada harmonisasi standar internasional biar kita tidak ketinggalan. Misalnya kita periksa di Indonesia, ternyata di luar negeri nggak bisa diterima. Nah, nggak boleh juga seperti itu. Harus kita standarnya sama. Nah, ini penutup. Jadi, adik-adik semua bahwa karantina tumbuhan ada pilar perlindungan hayati dan pengungkit daya saing ekspor Indonesia. Jadi, kalau sekarang negara kita mengekspor komoditi pertanian, karantina ada di situ. Peran karantina besar sekali untuk menjamin komoditas-komoditas ekspor kita. Mungkin itu Pak Andi penyampaian saya. Silakan adik-adik kalau ada yang mau bertanya tentang kebijakan-kebijakan dari karantina tumbuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah memberikan gambaran kepada kita, terutama mahasiswa, bahwa karantina punya peranan penting ya di dalam menjaga bagaimana keanekaragaman hayati yang ada di wilayah kita bisa aman dan di lain pihak komoditas-komoditas yang ada di negara kita bisa juga diterima oleh negara luar ya. Jadi ada dua peranan penting di situ, bagaimana bisa menjaga dari masuknya OPTK, tapi bagaimana juga karantina bisa membuat komoditas yang ada di kita itu bisa diterima oleh negara yang lain ya. Jadi ini memang
perlu apa namanya sesuatu yang harus dilakukan ya. Ya. Apa saja yang harus dilakukan oleh karantina, seperti tadi bagaimana penguatan laboratorium, sumber daya manusianya, bagaimana teknologi-teknologi yang digunakan, sehingga kegiatan yang tadi, bagaimana melindungi, bagaimana supaya komoditas kita bisa diterima, itu bisa berjalan dengan baik ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya silahkan, kita berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan terkait dengan ya mungkin ada mungkin sempat membaca, mendengar kan bisa saja ya. Kita mendengar oh ada peristiwa seperti ini atau apa yang kita alami ya. Misalnya ada yang pernah enggak memesan benih misalnya dari luar negeri. Kan ada terkadang seperti itu ya kita butuh misalnya penelitian. Nah, yang seperti apa sih yang benar dalam tanda petik ya? Kalau apa namanya orang kan terkadang mencari pembenaran kan. Nah, yang seharusnya Ya, benih itu seperti apa itu untuk benih mungkin seperti itu. Ada yang ini yang mau ditanyakan silakan. Halo, siapa yang mau bertanya? kalau nggak bertanya kita yang nanya, Pak Andi. Ada Izin sedikit bertanya, nanti. Pak. Ya, Silakan. wah, ini takut ditanya ini. Oke, silakan. Ya, silakan. Oke, terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Novendi Pratama dengan NIM lahir 2035. Tadi kan Bapak menjelaskan salah satu kasus tuh, Pak, tentang lobster yang diekspor ke Amerika ditolak karena terpapar radiasi itu kan, Pak. Ya, Jadi saya radioaktif. mau menanya, radioaktif, Pak. Eh, Nah, jadi saya mau nanyakan Pak, apakah dari karantina sendiri sebelum melakukan ekspor lobster tersebut tidak melakukan uji lab atau uji semacamnya Pak? Kan karena itu tuh kan eh, secara tidak langsung itu tuh menyebabkan itu terjadinya suatu kelengahan yang dilakukan oleh karantina terhadap komoditi ekspor kita yang dari Indonesia yang sehingga pada saat sampai di negara tujuan, ternyata komoditi tersebut terpapar radioaktif, Pak. Mungkin kembalikan, Pak. Ya, Oke, oke, silakan Pak. bagus pertanyaannya. Mm. Gimana? Langsung dijawab. Langsung saja ya Pak. Yang bertanya tadi siapa? Nopriandi. Nofriandi, Pak. Oh, Nopriandi Pratama. Oke. Anak pertama ya? Anak tunggal, Pak. Oh, Ah, anak tunggal. Berarti mungkin Nopriandi Pratunggal ya. Pratama. Jadi Nopri ya, eh, ini udang ya. Ini kasus udang ya, bukan lobster ya, udang. Udang yang terpapar itu memang di karantina tidak masuk di dalam fokus pemeriksaan kita, tidak masuk. Sehingga kita juga kaget ya begitu di ini oleh Amerika dibalikan atau dikembalikan itu baru kita apa namanya baru kita sadar dan mencari apa sih penyebabnya, di mana sih penyebabnya. Akhirnya sekarang kan dicari di gudangnya mereka. Kemudian karena radiasi ini kan radioaktif ini kan bukan produksi alami ya, bukan tidak, ini kan dari bom ya, bom nuklir ya, bom nuklir, dan di Indonesia tidak ada nuklir, bom nuklir ya. Ternyata dicari ketemu di gudangnya itu dan dicari oleh Bapeten ya, Badan Pengawasan Tenaga Nuklir. Memang ada ahlinya ya, kalau karantina nggak ahli, nggak punya keahlian untuk tenaga nuklir itu. itu gunanya Begitu kolaborasi Pak dikembalikan, ya. Kita ya, kolaborasi. ya dikolaborasi, diperiksa, di gudangnya banyak terdapat di situ. Kemudian dicari lagi di sekitarnya ini apa yang menyebabkan dia. Ternyata ada tumpukan sampah dulu pengolahan besi besi tua, peleburan besi besi baja. Itu menggunakan radioaktif untuk peleburan itu. Dan ini sudah lama, tapi kan adik-adik waktu SMA belajar enggak? Wah, apa namanya? Hukum kekekalan energi. Ya,
massa apa tidak bisa massa hanya bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain ya, tidak bisa hilang. Sama dengan radioaktif ini. Kalau kita belajar fisika ya, yang dari fisika kan pasti itu massa kekekalan energi. Jadi ternyata ya radioaktif itu tidak bisa apa namanya hilang. Ada dari tanah, kemudian tanah bisa pindah ke kemana ke udang, udang dimakan, pindah ke manusia, manusia misalnya berpindah kemana dan akumulasi. Jadi itu tidak bisa hilang dari rantai makanan ya, rantai makanan dia akan ini. Kemudian dicari tuh, mungkin kalau ada Nopri baca beritanya, baca perkembangannya kan sudah ada orang yang sudah dibawa ke rumah sakit karena terpapar, sudah positif kan terpapar, dia hanya dirawat, ada dia dirawat sudah kembali sehat. Kemudian ketemu tuh sumbernya di mana? Itu peleburan di sekitar pabrik itu, makanya di Cikande ya, namanya Cikande di sini, Cikande di apa di Banten itu satu kawasan industri banyak pabrik yang kena karena ini bisa dibawa oleh angin dan yang membawa itu karena apa namanya udang ini kan punya kipas ya di atas itu kan punya blower ya. Blower itu hanya dia ternyata itu di situ banyak banyak apa namanya radioaktifnya dan itu sekarang lagi ditutup yang di Cikande. Kemudian semua yang besi-besi tua itu diambil. Jadi memang kerjanya berpeten sekarang nih. Punya alat dia, punya alat. Karantina nggak punya. Kalau punya alat, dia tinggal lewat, lewat. Kemudian alat itu kalau dia ada radioaktifnya langsung bunyi. Oh, Langsung tik, 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 tik. Nah, ada radioaktifnya dan dia bisa mendeteksi berapa tinggi zat radioaktifnya, berapa kadarnya. Ya, ada di alatnya itu. Makanya mungkin ke depan juga karantina kita akan fasilitasi dengan alat itu ya. Supaya nanti kalau kita periksa, memeriksa di gudang pemilik, memeriksa apa namanya cengkeh yang terpapar radioaktif yang di Surabaya itu kan artinya teman karantina sudah terpapar. Karena pas sebelum diekspor itu kan kita periksa ya, iya. kita periksa. Tapi ternyata di Amerika ketemu ketemu itu terpapar radioaktif. Makanya dikembalikan juga. Makanya ke depan petugas-petugas karantina kita fasilitasi dengan apa namanya alat pengukur radioaktif. Jadi kemudian kalau memeriksa harus pakai masker. Kan ini masuk lewat lewat apa Napasan, namanya Pak. napasan, lewat pernapasan. Jadi itu sekarang lagi ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup karena sudah ada ketemu di Cikande, kemudian untuk apa namanya untuk cengkeh ketemu di Lampung. Ada satu kecamatan di Lampung, sumber cengkeh itu di sana juga ketemu peleburan besi baja, tapi sudah lama, tapi itu kan tidak bisa hilang ya, tidak Oh bisa iya. hilang. Hanya sekarang lagi dicari orangnya mana, yang apa namanya artinya kan mereka lalai, lalai dan akan disidik oleh polisi ya. Dicari ini. Nanti Mbak Nopri ketemu Nopri juga namanya sana ya, itu akan dicari oleh polisi nanti. Tapi itu kalau yang di Cikandes ini itu dari Cina orangnya langsung lari dia. Langsung hilang. Hilang. Mungkin itu ya. Jadi Baik, memang Pak. Terima kasih, Pak. jadi kita termasuk membuat jadi sadar kita bahwa ternyata bukan hanya karena ada bom meletus itu eh, itu bisa menyebabkan ada radioaktifnya. Iya. Ternyata peleburan baja, peleburan itu yang termasuk yang tambang-tambang ini Pak Andi. Tambang-tambang batu bara, tambang itu kita Timah. khawatirkan itu banyak menggunakan radioaktif Iya. ya untuk meledakkan batu misalnya meledakkan itu kan butuh tenaga ya Dinamit. itu. Itu mungkin Oke, Baik, Pak. makasih. Terima kasih, Pak. Iya, makasih Nofri. Iya, Pak. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada yang lain yang ingin ditanyakan atau yang perlu penjelasan lebih lanjut? ya Silakan, ada yang mau? masih bingung ya.
Atau mengenai Pak tadi Pak Rahman mengenai Ya, ketika misalnya kita mau menggunakan tanaman ya yang kita hmm. dapatkan dari luar. Kalau prosedur yang sebenarnya itu seperti apa yang harus kita lakukan? Jadi Misalnya gini, benih, misalnya kita ya, mau ambil dari luar, apa yang ya. harus yang kita lakukan? Jadi benar Pak Andi. Jadi benih kita tidak melarang sih membawa ke Indonesia sepanjang itu sehat. Nah, pertama-tama kalau benih itu pertama kali masuk ke Indonesia, artinya Pak Andi ke luar negeri nih, ke luar negeri, taruhlah ke Belanda, kemana, ada benih yang bagus, benih yang bagus. Ini harus kita lihat dulu apakah benih itu sudah pernah masuk ke Indonesia atau tidak. Kalau sudah pernah masuk, artinya tindakan karantina di Indonesia itu kita sudah punya standarnya, analisa risikonya. Kan dia harus diarop dulu Pak Andi. Jadi Ya, harus kita lakukan arop dulu. Misalnya kalau benih padi dari Belanda belum pernah masuk nih. Nah, harus kita tahu dulu, dianalisis dulu penyakit apa sih yang ada di padi di Belanda dan tidak ada di Indonesia. Syukur-syukur penyakitnya sama. Kalau penyakitnya sama tidak ada masalah. Tapi kalau ada penyakit yang di Belanda ada, di Indonesia tidak ada, itu harus kita tetap apa? Buat dulu analisisnya. Kalau dia masuk, kita apakan dulu? Apakah kita lakukan perlakuan kah? Atau kita lakukan pemanasan kah? Atau kita lakukan ini? Itu kita harus punya dulu. Jangan sampai masuk ke Indonesia kita belum tahu ini. Kita mau apakan ini benih padi ini? Atau kita begitu dia masuk karena jumlahnya sedikit, oke, bawa aja benih padi ini tanam di satu tempat screen house, nanti orang karantina ke sana cek karena jumlahnya sedikit. Misalnya hanya bawa satu saset tapi sedikit sekali, tidak mungkin kita ambil sampelnya untuk diperiksa. Tapi pertama setelah ada arupnya itu harus ada sertifikat kesehatan tumbuhan dari negara sana, dari karantina di negara asal yang menyatakan bahwa benih padi tersebut sehat. Jadi sudah ada, jadi karantina di negara asal sudah memeriksa dengan laboratorium mereka dengan pakai PCR, kemudian dia terbitkan namanya PC, sama PC juga phytosanitary certificate masuk ke Indonesia. Nah, setelah masuk ke Indonesia kan harus dilaporkan ke petugas karantina. Ini loh, ada benih padi saya. Sertifikatnya mana? Oh, ini sertifikatnya. Kemudian sampai di Indonesia kita uji ulang, Pak Andi. Jadi kita tidak serta-merta kita apa namanya? Langsung mengakui bahwa ini sudah sehat, lewat aja. Enggak. Karena banyak juga sudah punya sertifikat dari negara asal. Begitu masuk ke Indonesia kita uji ulang, ketemu. Ketemu karena apa? Diperiksa di negara asal kan sampel juga ya, sampling. Sampling. Jadi untuk kehati-hatian kita, karantina Indonesia, pasti kalau impor pasti kita lakukan uji ulang. Kita lakukan pemeriksaan laboratorium ulang. Supaya apa? Kita memastikan bahwa benar-benar yang masuk itu adalah benih yang sehat. Tidak membawa penyakit, tidak membawa serangga, tidak masuk ke Indonesia. Oke, seperti itu Pak Andi. iya. Ya. Jadi kalau yang lewat apa namanya, yang Shopee ataupun misalnya Tokopedia atau apa itu gimana ininya itu Wah, itu memeriksanya itu? itu yang makanya sekarang lagi kita ini dengan apa namanya penjual-penjual online ini untuk bisa sebelum mereka kan ada tuh yang mau misalnya ada ini apa saya order benih ini. Nah, sebelum dikirim harus diperiksa dulu di karantina situ. Nggak apa-apa. Jadi kita tidak melarang ada namanya penjualan online ya. Itu kan lebih praktis ya, lebih praktis kita. Tetapi begitu ada ordernya jangan langsung dikirim, tapi periksakan dulu, berikan apa diperiksa di karantina, kemudian sertakan sertifikatnya di dalam komoditas itu dikirim. Nah, sampai di negara negara di kita kan sudah ada tuh sertifikatnya.
Kita tinggal periksa ulang, kita cek ulang, sehat, udah nggak ada masalah. Cek memang sekarang lagi kita berikan edukasi kepada semua apa namanya penjual-penjual online ini, mau Shopee, mau Alibaba, apalagi ya, Blibli apa, Ya, banyak ini penjual-penjual online ya. Nah, itu harus kita berikan apa namanya edukasi bahwa jangan sampai menjual benih-benih tanaman online itu yang bisa merusak pertanian kita. Itu mungkin Pak Andi. oke, makasih banyak Pak atas ininya ya, gambarannya. Jadi kalau nanti ada yang mau melakukan pembelian ya harus Ya, diperhatikan betul ya, karena ini juga menyangkut keamanan ya. iya benar. Ketika kita membeli dari luar, belum tentu yang dikirimkan ke kita itu sesuatu yang baik ya, bisa jadi Iya, sesuatu yang berbahaya bagi iya. kita. Bukan cuma kita sebenarnya, juga bagi masyarakat ya. Bagi Kalau masyarakat sudah kita. OPTK-nya tersebar di masyarakat ya, kita yang menjadi asal muasal itu terjadi. Jadi jangan seperti itu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi silakan. Gimana? Atau sudah cukup? Gimana? Sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup, Oke, Cuk, Pak. sudah cukup ya. bisa dipahami nggak? Insya Allah, Bisa? mudah-mudahan bisa ini. Saya rasa tidak apa namanya Kalau kalau adik-adik nanti ini kan sudah mendapatkan 5 kali, 6 kali ya, 6 kali, 6 ya enam kayaknya. kali, 6 kali pertemuan ya, Lima, 5 kali lima atau enam baru kali lima, saya lupa. 5 kali. Ya, kemudian nanti pada saatnya lulus apa, pada saatnya lulus dari kuliah, kemudian mendaftar di karantina, itu sudah punya bekal itu, punya bekal karena itu soal-soal tesnya itu sekitaran itu. Karena sekarang karantina kan sudah dibawa presiden langsung ya. Jadi soal-soalnya karantina juga yang bikin. Kalau dulu kan karantina di bawah Kementan, soalnya itu masih masih ada campuran dari Kementan ya soal-soalnya. Kalau sekarang soal-soalnya kita yang bikin. Jadi betul-benar karantina, karantina ininya soal-soal karantina. Ya, jadi ini sudah banyak dapat bekal ini. Jadi kalau Ya, nanti insya Allah bisa lulus, nanti bisa mengabdi di karantina ya, ya, sudah ada bekal yang bisa dibawa. Tinggal pengembangan saja. ya, Baiklah, mungkin untuk kesempatan hari ini kita cukupkan kuliah kita. Insya Allah mungkin masih ada 1 kali lagi, Pak. siap, siap. Oke. Untuk ini jadi ada 6 kali. Ini yang kelima. Oh, Insya yang Allah kelima ya. nanti Oke. ada yang keenam mungkin mengenai apa namanya sanksi ya. Jadi nanti kita di pertemuan berikutnya kita akan mendapatkan lagi materi dari Pak Abdul Rahman. Mudah-mudahan ya bekal namanya bekal ya. Kalau kita punya bekal Ya. banyak akan sangat menguntungkan sekali dibandingkan bekalnya cuma sedikit ya. Kalau bekalnya sedikit ketika kita mau membutuhkan ya tidak banyak yang kita bisa dapatkan. Tapi kalau Ya. bekal banyak insya Allah akan menyenangkan di akhirnya ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya semua, terutama juga Pak Abdul Rahman yang sudah memberikan kita banyak masukan, ilmu yang sangat up to date mengenai perkarantinaan. Mudah-mudahan menjadi bekal bagi adik-adik sekalian untuk mengarungi kehidupan setelah nanti selesai menjadi sarjana. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih. Ya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kesempatan untuk bertemu di pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja saya akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Oke, Waalaikumsalam wabarakatuh. Masih banyak warahmatullahi materinya Pak. saya kirim warahmatullahi ya. wabarakatuh. Oke, nanti Baik, masuk. Materinya saya makasih kirim ke Pak Bapak. Andi, nanti dibagikan ke mahasiswa untuk dipelajari ya. Oke, makasih Pak. Baik, Pak. Terima Masih